Ramai-ramai kepala daerah mundur untuk membuka jalan dan memberi karpet merah bagi kerabatnya menggantikan sebagai kepala daerah. Ini yang sedang kita diskusikan bersama Mbak Titi Anggreni dan juga melalui sambungan telepon sudah ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Johermansyah Johan. Baik Mbak Titi, sebenarnya ini kan ada celah gara-gara surat edaran dari KPU kan? Ya, surat edaran 302. 302 KPU. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang celah, ini bermula dari tafsir KPU terhadap apa petahana itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya petahana itu kita melihatnya dari sisi apa dulu nih? Iya, pertama memang petahana itu incumbent ya. Incumbent itu diartikan secara harafiah orang yang menjabat begitu. Nah, kemudian ketika itu dimaknai orang yang sedang dalam jabatan, maka kemudian ada pertanyaan dari KPU daerah bagaimana waktu itu dipicu oleh kasus Pak Isran Nur yang mundur, apakah dia disebut petahana? Nah, di dalam surat edaran KPU itu menyebutkan bahwa kalau dia mundur maka dia bukan lagi petahana. Tapi kalau kerabatnya ingin mengajukan diri menjadi calon, ketika dia mendaftar sebagai calon harus sudah disertai surat penetapan pemberhentian. Dari? Kalau bupati wali kota dari menteri, kalau gubernur dari presiden. Tetap lewat mekanisme DPRD? Tetap. Jadi dirapatkan dalam DPRD, pimpinan kemudian mengajukan pengunduran pemberhentian karena pengunduran diri itu pernyataan berhenti ya dari si bupati wali kota gubernur. Baru kemudian dikeluarkan SK dari Mendagri untuk bupati wali kota dan presiden untuk gubernur. Nah, sekarang saya kira karena ini sudah terlanjur pengelabuan hukum dilakukan, saya menganggapnya pengelabuan hukum. Kenapa begitu? Karena begini, ini kan tafsir, Mbak. Kalau misalnya Pak Jokowi dari wali kota Surakarta maju ke gubernur, itu kan memang ada kompetisi lebih lanjut yang dia ikuti ya. Kalau sekarang pun pengaturan berbeda. Lalu dia mundur. Tapi sekarang sebulan, 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir lalu mundur, itu memang patut sangat kita yakini merupakan pengelabuan. Tapi kan untuk tidak boleh aturan. Dilarang juga kan mereka mundur, ya, betul. Walaupun ada yang nggak jelas alasannya begitu. Betul, tapi pertama kita kembali kepada sumpah janji jabatannya. Ketika disumpah itu kan memenuhi tanggung jawab, kemudian merebut kompetisi jabatan itu untuk 5 tahun. Saya kira sekarang kuncinya adalah di pemerintah. Pemerintah ingin betul-betul mendukung penerapan aturan, menjamin pemilu yang jurdil dan demokratis, tidak mendukung pengelabuan hukum, ditelaah kalau memang tinggal sebulan, 3 bulan, berakhir Agustus atau berakhir Juli, untuk apa dikabulkan? Intervensi KPU dong nanti kesannya? Bukan intervensi, ini pemerintah. Kalau misalnya ada pengajuan diri... jangan dikabulkan. Jangan dikabulkan, tunggu setelah selesai proses atau periode pencalonan. Atau seperti yang Anda gambarkan sebelumnya Mbak Titi, bahwa jabatan petahana itu adalah orang yang menjabat dari periode sekian sampai sekian. Jadi koridor waktunya memang betul-betul apakah dituangkan dalam sebuah keputusan atau apa begitu ya? Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, putusan itu menyebutkan kalau seseorang sudah menjabat lebih dari 2,5 tahun, maka dia dianggap menjabat sebagai 1 periode. Nah, menurut saya lebih pas kalau KPU menafsirkan petahana itu adalah orang pada jabatan 1 periode. Misalnya walaupun dia mundur pada bulan Februari 2015, tapi kalau masa akhir jabatannya Juli, maka dia dianggap sebagai bupati 1 periode pada 2010 sampai 2015. Maka di sanalah tafsir petahana masuk. Karena mahkamah jelas mengatakan kalau orang sudah lebih dari 2,5 tahun menjabat, dia hitungan 1 periode. Nah, dalam konteks itu, kalau semua misalnya dihitung bukan petahana, dalam tafsir misalnya surat edaran, maka ya orang akan begitu mengakali aturannya, berjamaah mundur melakukan pengelabuan hukum. Iya, gitu. Ini juga sempat disampaikan Prof. Jo, kaget juga ternyata makin kesini makin banyak juga ya yang ramai-ramai mundur. Iya, masalahnya kalau kompetisinya betul dia kader partai, kemudian membangun partai melalui kompetisi di internal, itu mungkin bisa kita pahami. Tapi kader sih Mbak Titi, tapi kader suami. Kan sudah latihan waktu mendampingi suami atau ayah begitu kan? Itu masalahnya. Jadi jangan sampai kemudian kasus Sampang ya, kita juga dengarkan Bupati Bayangan, nah itu yang kita tidak harapkan. Yang bupati siapa, yang asli, yang pengambil keputusannya siapa. Gitu. Oke, Prof. Jo, bagaimana Prof. Jo soal ini? Jadi sebetulnya memang tadi definisi incumbent petahana itu yang nampaknya dicoba dicari, disiasati lah, diakali.
Nah, saya kira memang kalau memang KPU bikin peraturan KPU yang pakai teknis tadi harus dibuktikan dulu dengan atau dilengkapi dengan surat pemberhentian ya Mbak Titi ya. Iya, betul. Kalau betul ada itu, nah saya kira itu menjadi jalan ya untuk dia tidak sembarangan. Karena kalau dia pakai kita di Kemdagri ya pemerintah untuk bupati wali kota kan SK Mendagri. Nah itu diperiksa dulu alasannya, nggak main terbitkan SK saja. Jadi kalau alasannya itu misalnya karena berhalangan tetap sakit menahun gitu ya, nah tidak bisa menjalankan tugas, hilang gitu ya, nggak tentu rimbanya. Tapi kalau dia alasannya yang tadi nggak punya alasan, nah itu kita juga bisa untuk tidak mengabulkan Mbak Titi. Iya, Prof. Apakah sampai urusan alasan juga harus diatur begitu, Prof? Ya kan begini kan nggak, kalau dia kan, seperti kita ujian, kenapa nggak masuk, sakit Pak, ya kan? Nah ini kan apalagi mau berhenti yang dulu dia dipilih oleh rakyat dan kontraknya itu kan 5 tahun, tahu-tahu 2 bulan 3 bulan mau habis, dan itu ada kaitannya yang tadi diyakini, sangat diyakini untuk memberi jalan kepada istrinya karena mensiasati undang-undang, mengakali undang-undang, maka kita harus strict juga. Jadi kalau misalnya begini Prof, pada saat pejabat itu dilantik kemudian dianggap menduduki jabatannya dalam satu periode, misalnya dari tanggal 1 Juli 2000 sekian sampai selesai 30 Juni 2000 sekian begitu. Tapi itu tetap ada klausul di dalam aturan perundang-undangan dalam pemilihan kepala daerah ini bahwa orang berhak untuk mengundurkan diri. Ya, jadi itu ada hak orang mundur loh, Mas Doni. Iya. Jadi artinya nggak bisa juga kita pagar begitu, karena orang boleh memang mundur. Ya, boleh kan? mundur, tapi kalau diatur misalnya alasannya memungkinkan ya Prof ya? Nah iya, nah sekarang kan kita kan mundur itu alasannya adalah alasan karena misalnya dia sedang ditahan, sedang dalam proses hukum, atau hilang yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Tapi Prof, kan kita nggak bisa tahu Prof, isi hati orang seperti apa ketika misalnya dia alasannya mundur karena menganggap... Nggak bisa, kita kan panggil dia, hei kamu mundur kenapa? Ya kan? Iya, mana dia ngaku Prof mau buka jalan buat istrinya? Ya kalau enggak, dia nggak ada alasannya apa? Coba alasannya. Dia bilang, mundur ya untuk mundur aja. Ya nggak bisa, kami tolak pengunduran diri Anda. Gitu aja. Iya. Oke, baik Prof Jo dan Mbak Titi, kita juga membuka kesempatan bagi pemirsa untuk bisa berinteraksi dalam Prime Time Talk malam ini. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon interaktif, yaitu ada Mas Denny dari Jakarta Selatan. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Ya, Pak Denny Jakarta Selatan. Silakan, ada pertanyaan atau komentar? Pertanyaan Pak, jadi silakan Pak. Selamat malam, berita 1. Jadi begini Pak, ada kecenderungan kadang-kadang memang mundurnya bupati atau wali kota tersebut kan memang kondisi dia sudah sakit begitu. Oke. Nah, sakitnya itu kemudian digantikan oleh yang masih ada kerabatnya, istrinya atau anaknya begitu. Itu satu Pak. Yang kedua, ada juga ketidakadilan dalam pilkada di daerah. Saya melihat, katakanlah kesempatan untuk PNS sengaja ditutup, tidak diberi kesempatan, sehingga untuk mereka yang PNS, terus terang saja ya, saya menilai PNS mungkin lebih bagus dibandingkan yang umur 27 tahun tadi Pak. Gitu. Ya, itu cuma contoh aja Pak Denny, ada 27 tahun. Iya. Saya mendengar ada 27 tahun. Saya pikir 27 tahun untuk memimpin suatu pemerintahan Pak, rasanya impossible begitu, agak impossible. Jadi saya berpikir lebih bagus PNS diberi kesempatan untuk tidak mundur dari PNS-nya, bisa menjadi atau mencalonkan diri begitu. Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Denny dari Jakarta Selatan, dan pemirsa Anda silakan memberikan pertanyaan atau komentar melalui nomor telepon interaktif kami di layar televisi Anda sekarang telah tertayang, atau Anda bisa kirimkan SMS atau mention kami via akun Twitter di @berita1tv. Mbak Titi, komentar Anda. Iya.
Pertama, kalau memang alasannya sakit tentu bisa kita pahami ya. Tapi kemudian seperti Profesor Jo tadi sampaikan, kalau dia tidak bisa menjalankan kewajibannya karena berhalangan tetap ya sakit itu, tentu itu merupakan hak asasi. Ada keterangan dokter juga. Betul. Ya kan? Dan tentunya ada prosedur dokternya yang harus bukan dipenuhi. kerabat, ya kan? Ada prosedur. Betul. Nah, tapi yang jadi soal adalah kalaupun sakit, mengapa sekarang sebelum sebulan? Prosedur kan sudah lama begitu ya. Itu juga sakit jadi pun bisa disetting ya. betul. Nah, itu yang saya kira sekarang kalau kemudian kepala daerah yang sedang dalam masa jabatan sedemikian rupa mengakali aturan, kita bisa bayangkan bagaimana pemerintahan daerah akan dibangun. Jadi kalau orang ingin memuluskan kerabatnya sedemikian rupa, kita bisa bayangkan pelayanan publik apa yang akan dia berikan. Karena kalau memang kerabat itu memiliki kemampuan, kapasitas, menunggu 5 tahun itu tidak lama. Sambil menyiapkan diri misalnya dalam jabatan-jabatan publik, pelayanan-pelayanan publik, sebagai latihan untuk tahun 2020. Menunggunya nggak lama, tapi momentumnya itu Mbak Titi, yang bagi sebagian kalangan dianggap ini adalah waktu yang sangat tepat, begitu kan? Oleh karena itu mengandalkan elektabilitas diri sendiri. Kalau memang diri sendiri itu baik di mata masyarakat, punya rekam jejak bagus, kemudian juga punya kontribusi baik untuk daerah, punya basis massa. 5 tahun itu justru akan memperkuat basis. Makin bisa kuat tapi modalnya berkurang nanti. Sekarang modalnya masih karena kuat nih. mengandalkan modal pengaruh itu, modal pengaruh yang justru ingin kita potong. Kan kita menggunakan pengaruh kuasa, jabatan si bapak, ibu atau anak di dalam partai politik, lalu pengaruh modal. Nah, modal ini kalau modal sendiri masih oke. Tapi kalau modal dana negara yang dipolitisasi, yang dimanipulasi, bansos itu yang menjadi soal. Betul, bansos dan lain sebagainya. Ini yang ingin dipotong. Tapi kan kemudian yang kita lihat sekarang kok tidak malu begitu ya. Nah, ini partai politik yang coba-coba mengusung si kerabat, saya kira lebih baik mundur dari sekarang. Karena ini citra yang sangat buruk bagi partai politiknya, mengusung kerabat seorang petahana yang mundur di 1 bulan sebelum berakhir masa jabatan untuk ikut pilkada. 27 tahun, bukannya merendahkan usia 27 tahun ya Mbak Titi, tapi kalau dari sisi kematangan emosional, kemudian pengalaman memimpin gitu kan, perlu kita pertanyakan. Cuma mungkin begini, karena sang ayah, ini kasus saja contoh, sang ayah mungkin dianggap memiliki pengaruh yang cukup luas di masyarakat kabupaten setempat, sehingga ada deal-deal di mana mungkin anak ini sebagai ikon yang akan dimajukan, tapi kan CS-nya Bapak ini yang bisa mengcover semua begitu kan? Iya, pertama kita tidak mengenal Mbak Titi jadi kepala dinas lah nanti begitu kan, bisa dong? Iya, nah itu yang kan yang ingin kita potong. Apa bedanya kita yang dengan dulu memberantas korupsi, kolusi, nepotisme? Jadi kita tidak mengenal shadow leadership di sini, tidak ada pemimpin bayangan. Karena kepala daerah itu adalah kompetisi jabatan publik yang jelas diperebutkan oleh pasangan calon, bukan kemudian ada peluang-peluang untuk hanya sekedar boneka. Kapan kita majunya begitu ya? Urusan demokrasi saja kita mestinya sudah melangkah kepada hal-hal yang lebih substansial. Artinya kita juga harus mengedukasi publik, pemilihnya. Saya kira tidak hanya mengedukasi, tapi juga menggerakkan publik untuk menolak praktek-praktek ini. Kemudian memberi hukuman kepada partai politik yang berani coba-coba mencalonkan kandidat kerabat dengan petahana yang akal-akalan. Jadi saya kira kampanyenya harus kita perluas. Tapi Mbak Titi, ada satu celah nih. Kalau misalnya yang maju putranya petahana, kemudian umur di bawah 30 tahun, ganteng kayak pemain film Korea, ya para pemilih juga pasti kita nggak bisa maksa gitu kan? Iya, iya. Dapat gantengnya, habis itu tersiksa 5 tahun mau yang mana? Jangan bicara soal Zumi Zola loh, saya nggak bicara itu loh. Oke, baik, Mbak Titi tetap bersama kami, Prof Jo juga tetap bersama kami. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.